10, 20, 30, mungkin 100, mungkin 200 langkah. Setiap langkahnya sama dengan orang yang melakukan puasa 1 tahun, orang yang melakukan qiyamul lail 1 tahun. Allahu Akbar. Ini sangat keberuntungan buat orang yang laki-laki. Bagaimana buat ibu-ibu, buat perempuan yang tidak sholat Jumat? Karena kewajiban sholat Jumat buat laki-laki, buat perempuan tidak wajib. Tapi kalau dia mau melakukan sholat Jumat, sah sholat Jumatnya. Nah, kita tidak umum di Indonesia ini ada ibu-ibu yang sholat. Karena memang tidak wajib. Karena dia harus menjaga rumah. Ketika semua kaum laki-laki meninggalkan rumah untuk melakukan sholat ke masjid, maka rumah tidak kosong, ditunggu oleh kaum ibu. Nah, bila kaum ibu ingin mendapatkan pahala seperti kaum laki-laki, bagi yang sudah bersuami, ya uruslah suaminya. Siapkan pakaian suaminya dari pagi. Kalau perlu gosok baju suaminya akan dipakai yang mana. Ambil alih yang biasanya dilakukan oleh seorang pembantu. Aku yang ambil, biar aku mendapatkan pahala. Begitu ibu-ibu. Dia yang gosok sendiri dengan tangannya, siapkan semua. Kemudian ini suamiku, baju persiapan yang akan engkau nanti sholat Jumat bersama. Nah, insya Allah dengan cara itu mendapatkan kebahagiaan pahala seperti bapak-bapak yang melakukan sholat Jumat. Buat ibu-ibu yang tidak punya kesempatan lagi karena suaminya sudah tidak ada, bagaimana dia bisa mendapatkan pahala Jumat itu? Saya kira tidak harus seperti itu, tapi dia boleh melakukan puasa kalau dia puasa Kamis sama Jumat atau Jumat sama satu. Atau dia melakukan sholat duha di hari Jumat. Walaupun hari-hari lain dia tidak sempat, tapi disempatkan di hari Jumat untuk sholat duha. Kemudian membaca Quran, ya, zikir, dan lain-lain. Insya Allah, ya. Kalau itu dia lakukan dengan niat agar dia mendapatkan pahala yang sama seperti yang dirapatkan oleh kaum laki-laki, cukup di rumah dia melakukan hal-hal itu dengan menghormati, mentazimkan hari Jumat tersebut. Kaum muslimin yang berbahagia, kemudian hadis yang berikutnya, lam tatla isyamsu wa lam taghrib alayya ala yaumu afdalumi yaumil jum'ah. Tidak terbit matahari dan tidak terbenam matahari setiap hari kecuali yang lebih afdal yaitu pada hari Jumat. Jadi terbitnya matahari setiap hari kan. Pagi dia terbit, sore dia terbenam, terus berulang sampai sepekan. Nah, pada saat terbit dia di hari Jumat, pada saat terbenam dia di hari Jumat, itulah yang terbaik di hari-hari yang ada di bumi ini. Selanjutnya, wa ma min dabatin fil ardi illa wa hiya tabru li yaumil jum'ati illa saqalain. Tidak ada binatang-binatang yang melata di muka bumi ini, burung-burung, ikan-ikan yang di laut, semua takzim kepada hari Jumat. Ya, menghormati hari Jumat. Masing-masing binatang ada yang membaca tasbih, ada yang membaca selawat. Ya, umumnya dia membaca tasbih. Semua binatang-binatang memperbanyak membaca tasbih di hari Jumat. Illa saqalain, kecuali jin dan manusia yang kagak paham, nggak ngerti. Ya. Kalau manusia, kecuali manusia dan jin yang sudah belajar saja, yang mau mentakzimkan hari Jumat. Sehingga pada saat dia melakukan satu acara, ya, diatur rapi, jangan sampai berbenturan dengan hari Jumat. Kalaupun dia mau melakukan acara di hari Jumat, diatur lebih awal, sebelum jam 11 sudah selesai. Atau sesudah melakukan sholat Jumat. Yang tidak mengganggu kepentingan kita dalam hormati dan mentazimkan hari Jumat. Kemudian saudara-saudara, wa ala kulli babin min abwabil masjidi malakani yaktubanin nas al-awwal fal awwal. Wasani, pasani, wasali, pasali, dan seterusnya. Di hari Jumat, setiap pintu-pintu masjid ada 2 malaikat khusus yang mencatat orang yang masuk ke dalam masjid. Lain dengan malaikat Roki, malaikat Atid, lain lagi. Ini khusus diberi tugas, dia adanya di depan pintu masjid. Ya, di depan pintu masjid ada 2 malaikat, kemudian mencatat. Siapa yang datang pertama kali masuk ke dalam masjid, ya, di saat yang pertama masuk ke dalam masjid, dicatat ia sama dengan berkorban 1 ekor onta. Sama dia berkorban pahalanya dengan 1 ekor kerbau. Sama dengan dia berkorban 1 ekor sapi. Itu saat pertama.
Saat pertama beberapa menit selesai, masuk saat yang kedua. Kalau dia datang, umat manusia datang masuk ke dalam masjid di saat yang kedua, karojulin karobasyat, seperti seseorang berkorban 1 ekor kambing. Di saat yang kedua, pahalanya kita masuk ke masjid, belum kita melakukan sholat, kita sudah dapat 1 pahala sama dengan kita berkorban 1 ekor kambing. Saat yang ketiga, korroba toiran. Jadi saat yang ketiga dia datang, dia sama dengan berkorban 1 ekor burung. Bersodako 1 ekor burung. Saat yang keempat, karojulin korroba baydah atau bidah. Sama di saat yang keempat seperti ia bersodako 1 butir telur. Faiza qa'adal imamu tuyatus suhuf. Apabila imam atau khatib naik ke atas mimbar, maka buku catatan itu ditutup. Jadi orang yang datang di saat yang kelima, setelah ditutup di saat yang keempat, tidak mendapatkan catatan oleh malaikat yang ada di depan itu. Pahalanya dapat, tapi tidak sebesar nilai orang yang datang pada saat pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jam berapa itu saat pertama, kedua, ketiga, keempat? Memang tidak disebutkan secara terperinci. Tapi saudara-saudara, kalau kita mau pahami, ya lebih pagi, lebih awal. Umumnya di masjid itu, saya pernah datang ya, memang saya biasakan itu, saya pengen melihat siapa sih yang pertama datang ke masjid gitu. Saya membiasakan bahwa kalau saya datang jam 10, itu belum ada yang lain. Masjid di sini nggak tahu di tempat bapak-bapak. Yang ada cuma merebut saja, ya. Belum ada yang lain. Jadi saya kira kalau kita datang jam 8 apalagi langsung kita pagi-pagi kita bagi mereka yang tidak punya pekerjaan barangkali ya. Kalau yang mereka punya pekerjaan nggak mungkin itu. Jadi beginilah makna Islam yang begitu indah dan begitu solutif, saudara. Jadi buat mereka yang memang sudah tidak bekerja lagi, sudah pensiun, tidak punya kegiatan, hendaknya mungkin selesai sholat duha di rumah, dia sudah baru-baru datang ke masjid. Dia akan mendapatkan pahala korban 1 ekor sapi atau onta atau kerbau. Iya. Bagi mereka yang kebetulan punya kerjaan harian, supaya mendapatkan pahala seperti itu, saya kira masih ada kesempatan. Jadi dia niat pagi-pagi, ya, mau berangkat kerja, mau berangkat ke kantor, sudah siapkan pakaian salin, ya, pakaian seragam dia tempat bekerja, sudah siapkan pakaian salin, sudah siapkan minyak wangi, dan semua dia berangkat sudah niat, ya, untuk dapat memasuki masjid lebih awal. Jadi kalau dia keluar 11:30, ya, mudah-mudahan niat dia yang dari rumah tadi mempersiapkan dari pagi, udah mandi dari pagi, udah siapkan baju dan sebagainya. Sudah bacaan-bacaan sudah disiapkan apa yang mesti dibaca, bahkan sambil jalan sudah baca, insya Allah juga mendapatkan saat yang pertama. Seperti apa yang didapatkan dengan mengorbankan 1 ekor sapi atau onta dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, hadis yang berikutnya, man tawaddo'a yaumal jumu'ah. Barang siapa yang berudu di hari Jumat, fa ahsanal wudu, lalu dia memperbaiki wudunya. Summa atal jum'ata, kemudian datang ia menghadiri sholat Jumat, fastama'a, lalu ia mendengarkan khutbah, wadana, dan dia mendekat, fa'an sota, lalu memperhatikan khutbah yang diberikan oleh khatib, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah, diampuni dosanya antara Jumat hari ini dengan Jumat yang akan datang, wa ziyadatu salasati ayam, dan ditambah 3 hari. Waman massal hasa faqad lagha, waman lagha fala jum'ata lahu. Barang siapa yang bermain-main batu hari Jumat, ya, bermain-main batu. Khatib sedang berkhutbah, cincin dia usap-usap begitu ya. Dia lihat-lihat batu. Akhirnya konsentrasi perhatiannya bukan ke khatib, tapi ke batu cincin yang sedang dia pakai, atau barangkali dia baru beli itu batu cincin yang sedang dia gandrungi betul. Faqad lagha, maka sia-sialah Jumatnya. Wa man lagha fala jum'atalah, barang siapa yang melakukan sia-sia, maka Jumatnya sia-sia, enggak ada pahalanya.
Kalau sekarang saudara-saudara sekalian bisa saja khatib sedang dia main HP. Lebih bahaya lagi sama bahasanya saudara. Faqad lagha wa man lagha fala jum'ata. Jadi artinya pendidikan kita buat kita orang yang masuk ke masjid, ketika kita masuk ke masjid, HP kita matiin. Kalau baru datang sebelum khatib naik ke atas mimbar, kita baca Quran melalui HP boleh. Kita buka itu HP, kita baca karena ada di HP, kita nggak bawa Qurannya. Kita baca Quran HP, kita baca selawat yang belum kita hafal dicatat di HP, boleh aja. Tapi ketika imam sudah naik ke atas mimbar, persiapan Jumat sudah disiapkan, tutup itu HP, tutup semua kegiatan. Kemudian dengarkan khatib yang berkhutbah, pahami semua, amalkan apa yang menjadi yang baik, jauhkan apa yang tidak baik. Jadi maksud mendekat dan menghilangkan kegiatan lain kecuali Jumat. Atau barangkali saudara-saudara sekalian dapat dipahami kita tidak bisa mendekat karena kita datangnya sudah belakangan. Sebab ada larangan. Hari Jumat itu kita melangkahi bahu-bahu saudara kita itu haram. Ya, bahkan jadi hilang pahala ibadah kita apabila kita menyakiti hati saudara kita karena kita langkahi bahunya kena mau cari ke tempat yang depan. Apalagi di depan sudah sempit, sudah pas-pasan, kita paksakan untuk masuk, kiri kanan kita benci atau sakit hati, maka pahala Jumat kita tidak ada. Jadi supaya kita bisa mendapatkan pahala seperti orang yang mendekat pada yang pertama, kesempatan karena belum ada orang, cari pilih. Walaupun kita di belakang, menurut pemahaman saya, walaupun kita di belakang, dekat speaker. Ya. Kemudian kita perhatikan suara khatib dari awal sampai akhir. Insya Allah sama. Mendekat secara wujudiyah, memang posisi kita dekat dengan imam. Mendekat yang kedua, posisi kita jauh dari imam, tapi kita dekatkan telinga kita dengan speaker atau sound yang ada hingga kita bisa lebih khusyuk. Insya Allah sama pemahamannya begitu. Yang tidak benar adalah mendekat kita ke masjid sesuai dengan hadis, tapi begitu khatib berkhutbah, pulas, tidur dia. Ngorok lagi tidurnya. Api melilih lagi, itu hilang lagi sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Tidak boleh saudara. Jadi pada saat khatib sedang melakukan itu. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, itu pahala-pahala nilai yang diberikan Allah kepada mereka yang melakukan ibadah di hari Jumat. Wa fihi sa'atun la yusadi wa mu'minun yas'alullaha fiha syai'an illa atah. Dan di hari Jumat ada satu saat atau waktu yang mustajabah. Apabila seorang mukmin yang berdoa berbetulan pada saat mustajabah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adanya di hari Jumat. Nah, soal ini beberapa ulama kapan saatnya? Karena hari Jumat sangat luas, sangat panjang masanya dari mulai Kamis asar sampai asar hari Jumat, kapan itu waktunya? Para ulama ada yang memahami kalau di hari Jumat diantaranya adalah antara pada saat imam naik ke atas mimbar. Ada yang mengatakan di antara dua Jumat atau duduknya khatib di saat khutbah pertama kan khatib duduk, kemudian angkat tangan doa. Sebelum khatib yang khutbah yang kedua, di situ termasuk juga doa yang mustajab. Bahkan ada yang mengatakan ketika azan dikumandangkan di hari Jumat, di situ juga saat mustajab. Jadi oleh karena itu, saat-saat seperti itulah yang hendaknya kita perbanyak untuk membaca doa, untuk membaca selawat, dan lain sebagainya. Jamaah talim di mana saja berada, alhamdulillah. Saya kira ya untuk pengertian hari Jumat saya sudah sampaikan.
Adapun barangkali saudara-saudara yang mau bertanya nanti kita berikan kesempatan. Jadi saya ulang lagi, kapan kita datang hari Jumat? Lebih pagi aja lah. Kalau yang sempat memang sudah tidak ada kerjaan, lebih pagi. Bagi yang punya kerjaan, tetap lakukan dulu pekerjaannya dan siapkan dari pagi untuk kita bedakan hari Jumat dengan hari-hari yang lain. Semangat kita, bacaan kita, ibadah kita di hari Jumat melebihi daripada hari-hari lain. Karena dengan cara itu insya Allah kita bisa meraih nilai pahala yang banyak. Seperti inilah yang digambarkan Rasulullah SAW pada saat Rasulullah mendengar berita dari malaikat Jibril ada seorang Bani Israel yang selama 84 tahun ya, dibilang 84 tahun lebih melakukan ibadah terus, puasa terus. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW merasa iri kalau umatnya sanggup enggak selama 1000 bulan, ya 1000 bulan terus menerus siangnya berpuasa, malamnya beribadah. Nabi memprediksi nggak mungkin sanggup karena butuh bekerja, butuh kegiatan, butuh cari makan. Lalu dia mengharap kepada Allah bagaimana supaya umatnya ini mendapatkan pahala melebihi daripada pahala 1000 bulan. Lalu Allah berikan, Allah ijabah apa yang diinginkan Nabi dengan disebut malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairu min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Artinya barang siapa yang berbetulan beribadah pada bulan Ramadan mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka pahalanya sama dengan dia beribadah 1000 tahun, 1000 bulan atau 83 tahun lebih atau 84 tahun kurang lebih. Sehingga usianya baru umur 50 dia meninggal, tapi pahalanya sudah melebihi daripada usianya. Nah, itulah kehebatan umat Nabi kita Muhammad SAW. Nah, di hari-hari biasa selain bulan Ramadan diberikan lagi di hari Jumat. Yang nilai-nilai itu apabila dilakukan dan dilaksanakan oleh umat Islam yang paham, insya Allah dia meninggal, mati dia meninggal di yaumil mahsyar bi ghairi hisab, tanpa dihisab. Yang dihitung adalah karena kurang amal solehnya dibanding lebih banyak amal jahatnya. Tapi kalau lebih banyak amal solehnya, sedikit amal jahat, bahkan hilang amal jahatnya sudah diampuni Allah dengan berkat amal-amal soleh yang dia lakukan. Setiap hari Jumat, setiap kesempatan yang dia masih lakukan, maka di yaumil mahsyar dia termasuk orang yang bi ghairi hisab, tanpa dihisab dia masuk surga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sesi pertama, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.